Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau biasa dikenal dengan UIN Raden Intan Lampung merupakan perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang terus menunjukkan tren positif dalam hal pendidikan, pelayanan, aktivitas kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus Hijau Nan Asri di bilangan Kota Bandar Lampung ini meraih penghargaan sebagai kampus hijau berwawasan lingkungan peringkat 11 secara nasional, sekaligus menempatkan posisinya sebagai peringkat pertama untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa. Penghargaan ini diberikan oleh UI Green Metric pada tahun 2019. Selain itu, kampus ini juga mendapatkan penghargaan sebagai pengelola keuangan Badan Layanan Umum terbaik kedua tahun anggaran 2017-2018 dari Kementerian Agama dan mendapatkan penilaian terbaik sebagai Satuan Kerja Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP di lingkungan Kementerian Agama tahun 2019. Dengan kampus yang asri ini, tentunya akan membuat suasana belajar dan beraktivitas menjadi lebih nyaman. Selain itu, upaya mewujudkan kampus hijau merupakan visi dari UIN, yakni sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Per 2019, jumlah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tercatat sebanyak 32.290 mahasiswa dari program sarjana dan pasca sarjana. Beragam prestasi juga ditorehkan oleh sivitas akademika UIN baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. UIN Raden Intan Lampung diharapkan dalam proses pembelajaran pendidikannya bisa menghasilkan manusia-manusia yang unggul secara akademik, secara intelektual atau yang disebut dengan ulil albab, dan juga cerdas secara spiritual disebut dengan ulil absor, dan juga diharapkan melahirkan manusia-manusia yang berintegritas yang disebut dengan ulin nuha. Oleh karena itu, UIN Raden Intan Lampung dalam hal menyelenggarakan pendidikan juga punya ciri khas, yaitu adanya kesadaran lingkungan. Ini tidak lain adalah untuk menjawab tuntutan global. Dan ini insya Allah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa merespon, menjawab tantangan zaman.
Dengan moto Intellectuality, Spirituality, Integrity, UIN memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan SDM yang unggul. Ayo kuliah di UIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar pengenalan GISP, Software Analisis Statistik. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu untuk proses webinar kurang lebih 1,5 jam. Kita mulai dari 8.30 nanti sampai selesai pukul 10. Dan pada kesempatan pagi hari ini, webinar akan diisi selaku narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes M. Nursalim Malai. Nanti untuk CV dan seterusnya bisa disampaikan oleh saudara moderator. Pada kesempatan pagi hari ini, moderator kita adalah Ibu Citra Wahyuni MSI. Baik, untuk para peserta yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebih ada 87 partisipan pada pagi hari ini. Dan untuk acara akan kami serahkan kepada saudara moderator, yaitu Ibu Citra Wahyuni MSI. Kepada Ibu Citra Wahyuni MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Citra. Citra. Baik, silakan. Baik, terima kasih Prof. Arif atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta, saudara-saudara sekalian dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir dalam webinar pengenalan GISP di Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, dengan narasumber Bapak Dr. Andes M. Nursalim Malai, MSI, dengan tentunya didukung oleh beberapa pihak, yakni Humas UIN Raden Intan Lampung dan juga Center of Research and Publication Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Baik, sebelum saya persilahkan narasumber untuk menyampaikan materinya, maka saya sampaikan dulu CV atau kurikulum vitae dari narasumber kita. Nama lengkap Bapak Dr. Andes M. Nursalim Malai, MSI, domisili di Kemiling, Bandar Lampung. Beliau menempuh pendidikan S1 strata 1 dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996 dengan minat utamanya psikometri. Jadi sudah jelas bahwa beliau layak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan kita hari ini. Posisi yang pernah beliau ampuh di UIN, yang pertama adalah Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2007 sampai 2011, kemudian menjadi Ketua Prodi Psikologi Islam pada tahun 2017 sampai 2019, dan saat ini menjadi Lektor Kepala di Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Beliau juga berkiprah di luar UIN Raden Intan Lampung, yakni di universitas-universitas yang ada di Lampung. Yang pertama yaitu menjadi Wakil Dekan 1 pada tahun 1996 sampai 2001 di Universitas Muhammadiyah Lampung, kemudian menjadi Wakil Rektor 3 pada tahun 2000 sampai 2004 di Universitas Muhammadiyah Lampung, dan selanjutnya menjadi Dekan Fakultas Psikologi pada tahun 2004 sampai 2010 di universitas yang sama, dan menjadi Warek 1 atau Wakil Rektor 1 pada tahun 2010 sampai 2011 di Universitas Muhammadiyah Lampung. Saat ini beliau juga aktif sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran dan Akademi Keperawatan Malahayati dari tahun 1999 sampai 2009,
dan melanjutkan aktivitas tersebut di prodi psikologinya dari tahun 2016 sampai sekarang. Beliau memiliki hobi jalan-jalan dan juga kuliner. Instagram beliau adalah ma_nursalim_malai. Bagi adik-adik yang mau bersilaturahmi via atau rekan-rekan yang ingin bersilaturahmi via sosial media mungkin bisa meng-invite Instagram beliau. Baiklah, saya telah selesai membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, maka selanjutnya saya persilahkan waktu selonggar-longgarnya kepada Bapak Dr. Andes M. Nursalim Malai MSI untuk menjelaskan atau memaparkan materi kita hari ini. Sudah bisa masuk? Materinya belum? Belum, Pak. Belum ya? Untuk seluruh peserta, sesi tanya jawab akan dimulai setelah materi selesai dipaparkan. Satu sesinya ada sekitar 3 penanya, seperti itu. Baik, Pak. Silahkan untuk memaparkan materinya. Belum masuk ya materinya ya? Sudah, Pak? Sudah? Sudah. Sudah kebaca? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa. Sangat surprise sekali ya, sertanya bahkan dari luar Sumatera. Sebenarnya saya jujur saja, bukan pakar ya. Walaupun saya mengambil bidang psikometri, tapi ngambil psikometri itu bukan dari niat gitu ya. Tidak pernah bercita-cita. Cita-citanya kan jadi psikolog gitu ya, masuk psikologi gitu ya. Ternyata ilmunya tidak berhubungan dengan manusia gitu ya. Ngambil psikometri juga karena terpaksa gitu ya. Ketika awal-awal mengabdi di Universitas Muhammadiyah Lampung, itu status belum keluar, kemudian datang guru besar dari UGM untuk memvisitasi ya, supaya izin status keluar, maka syaratnya saya harus berangkat kuliah dan disuruh ngambil psikometri ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu dijalani gitu ya. Kemudian saya sebenarnya jujur saja ya, bukan pakar benar dalam software ini. Ini saya peroleh juga baru ya, hanya kemudian ada di grup IMSI, ada yang menawarkan, ya karena sekarang kan banyak webinar, yang menawarkan pengenalan dan pelatihan itu berbayar. Ya. Sambil bercanda saya nyelutuk, ya udah belajar sama saya aja, gratis. Itu sebenarnya ya, apalagi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, banyak yang menawarkan gratis gitu ya. Ya kalau orang Islam itu diajarkan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya.
Saya juga begitu ya. Karena tahu sedikit, ya udah dah berbagi gitu ya. Maka dikenakan pengenalan gitu ya. Bukan kita untuk lebih hebat, tidak ya. Untuk itu mohon izin mungkin rekan-rekan sejawat, mungkin tentunya lebih banyak yang lebih paham ya. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang ya, lebih canggih dari dosennya ya. Baik, ini ya materi yang kita mulai, jadi pengenalan ya. Jadi kalau pengenalan otomatis masih sangat yang ringan-ringan saja berarti ya. Bisa dibaca gitu ya. Jadi ada yang mengatakan yang menyebutnya JASP, ada yang ya JASP, ya itu disingkatan gitu ya. Softwarenya untuk mengamati perintisnya, ya. Lanjut saja. Mungkin bisa diambil ya, secara gratis bisa di-download. Silakan. Ini juga cukup bisa dipasangkan dengan berbagai macam software yang lain ya. Jadi kalau misalnya sistem kita ada yang Windows ya, ada yang mungkin pakai Apple ya, ada Linux ya, semuanya bisa gitu ya. Kenapa di sini selama ini kita mungkin ya cukup paham, mungkin cukup terbiasa menggunakan SPSS. SPSS yang kita lakukan itu bajakan gitu ya. Sementara satu sisi kalau kita dosen, kita minta mengajukan hak paten kita, hasil penelitian kita. Tapi kalau kita menggunakan software bajakan, itu kan ya perilaku ganda kita ya. Satu sisi membajak, satu sisi kita minta diakui karya kita. Begitu juga ketika mahasiswa gitu ya, kita menyarankan mahasiswa jangan plagiat, ya tapi perilaku SPSS yang kita lakukan, karena berbayar itu mahal ya. Win saja tidak ada gitu ya. Ketika saya mengajar mahasiswa, ya SPSS itu ya SPSS bajakan, makanya kadang-kadang ketika mulai udah saya wanti-wanti misalnya, semuanya sudah siap ya. Kalau tidak paham, downloadnya silakan lewat ya mungkin jasa gitu ya, untuk install gitu ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa dibuka. Nah untuk JSP ini sangat sederhana, begitu di download bisa langsung dicobakan gitu ya. Nah ini ya, kalau dilihat sangat provokatif gitu ya. Membandingkan ya SPSS itu ya mobil sudah rontokan ya, yang JSP itu adalah mobil yang terkini gitu ya. Itu perbandingan. Kita lihat beberapa kelebihan. Jadi nanti ketika kita membuka pertama kali, yaitu jargonnya 3F gitu ya. Ya bebas ya, bersahabat, fleksibel. Kelebihan berikutnya, ya JSP ini dapat dipasangkan, tadi sudah disampaikan juga dengan sistem ya, sebagian besar komputer mampu menjalankan. Data dan keluaran hasil JSP berada di dalam satu file yang sama. Tidak seperti SPSS yang filenya disimpan terpisah antara data dan keluaran hasil ya. Jadi kita entry datanya di mana, hasilnya di mana, itu kadang-kadang bingung kita ya. Pengalaman saya mengajarkan sama mahasiswa ketika praktikum, Pak, hasil saya kok nggak ada ya, nggak punya, di mana ya? Yang keempat, karena dibuat oleh para ahli di bidang psikologi, maka JSP ini mengakomodir fitur-fitur yang mensyaratkan dalam panduan penulisan ETA. Sering sekali membimbing uji mahasiswa, dosennya nggak sempat lagi membahas materi karena terlalu dipusingkan oleh ya typo-typo. Termasuk tabel. Ya kalau menggunakan JSP nanti, tabelnya itu sudah ini. Sudah itu, jadi tinggal kita copy saja, langsung. Tidak perlu kita paling ya merapikan saja gitu ya.
Kemudian untuk uji asumsi ya, yang nyata nanti adalah ketika kita lihat pada SPSS di menu Independent Sample Key Test ya, itu tidak ada gitu ya. Nah, kekurangan, sebenarnya banyak kelebihan yang lain ya. Kekurangannya, JSP versi terbaru ya, untuk sistem operasi Windows-nya adalah yang bisa dijalankan Windows 10. Jadi kalau Windows-nya di bawah itu, pakai aja yang lama, serinya banyak gitu ya. Bahkan karena ini adalah terbuka gitu, dia menjanjikan 3 bulan itu akan selalu diupdate katanya. Kekurangan yang lain adalah JSP tidak memiliki fitur membuat data baru, ya, mengedit atau mengubah data. Artinya apa? Kita harus membuat data dengan program lain. Ya. Nah, yang disarankan adalah menggunakan Excel gitu ya. Maka saya juga Excel ini agak gatek gitu ya. Karena lagi-lagi ilmu itu bermanfaat kalau kita fungsikan, terapkan gitu ya. Lah saya mau pakai Excel untuk apa? Megang duit enggak, buat laporan keuangan juga enggak gitu ya. Tapi kalau yang sudah familiar, ya dengan Excel itu macam-macam gitu ya. JSP sendiri ya tidak memiliki fasilitas import file ya, hanya dia dapat membaca ya file yang berekstensi ya, seperti SAP ya, TXT ya, CSV ya. Maka nanti data Excel kita itu harus kita save as ya. Kita save as, kita pilih nanti yang ada SAP atau TXT atau ODS ya, atau CSV, itu yang bisa kita analisis. Jadi dia tidak bisa ya membuat data, mengedit gitu ya. Kalau mengedit nanti dia harus kembali ke Excel-nya. Sekarang kita lihat nanti adalah mampu menginput, mengedit, membersihkan data sendiri. Ya. Analisisnya lengkap, nanti kita lihat ya. Nah, ini contoh gitu ya. Prinsip output analisis dibuat sederhana dan dapat dibuat lebih kompleks. Kalau yang sederhana kita perhatikan yang independent sample key test aja ya. Kemudian ini kita lengkapin dengan plot gitu ya. Oh, mau ditambah lagi nanti masih bisa gitu ya. Untuk belajar berikutnya, ini bisa gitu ya, bisa dicari, bisa dilihat. Sekarang kan semuanya ada ya, banyak yang bisa untuk belajar gitu. Kemudian manajemen data kita, data disiapkan dengan Excel. Kemudian pastikan nama variabel data di baris pertama. Jadi tidak ada judul gitu ya. Kita judul misalnya data mentah, nggak perlu dikasih ya. Jadi baris pertama Excel itu adalah berisi ya nama variabel. Jadi JSP bisa membaca data yang itu tadi ya. Jadi kalau kita punya data berarti kita harus save as, kita simpan yang jadi formatnya TXT, CFS, ODS, dan SAP ya. Sekarang kita coba gitu ya, melihat, kita coba buka langsung ya. Kelihatan? Tampilan JSP-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Ya. Ini kalau kita lihat, inilah tampilannya gitu ya. Nah, ini sudah ada ya versinya gitu ya. Jadi dia selalu ya, selalu terbuka. Nah, yang membedakan, kita lihat ini tampilannya ya. Kalau SPSS, ini kan tanda petik tidak terang ini ya, tidak terang atau tidak hidup.
Kalau di SPSS berarti instalan kita tidak bagus dan tidak bisa dipakai. Kalau di sini bukan tidak bisa dipakai gitu, tetapi ini adalah belum ada data. Kalau sudah ada data, ini hidup semua dia ya. Jadi kalau sudah ada data hidup gitu ya. Coba kita lanjut. Ya, menu. Jadi kalau kita lihat menampilkan jenis menu, output, ya langsung saja mungkin kita coba fungsikan misalnya ya. Jadi kita lihat, ya ini. Jadi dia modelnya kita buka, kita lihat data kita ya. Ya. Kita ngambil data di mana? Oh, kita buka di komputer kita misalnya ada data. Kita lihat. Ada misalnya ini contoh data ya latihan skala kepatuhan misalnya. Ya. Kelihatan? Bu Citra? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, ini yang sudah kita CFS. Jadi ini tampilan datanya gitu ya. Lazimnya kalau kita ada suatu skala, maka kita akan uji coba. Kita lihat reliabilitasnya. Kalau tadi ini menu-menunya ini belum hidup semua gitu ya. Nah, sekarang sudah hidup, berarti ini siap mau kita apakan. Berarti kita mencari reliabilitas. Ya, kita reliabilitasnya di mana? Di deskriptif dia ya. Kalau SPSS nanti kita coba itu kita tes dengan yang SPSS. Ini dia ya. Jadi yang sebelah itu hasil. Yang sebelah lagi, sebelah kiri adalah data. Jadi ketika kita klik, maka yang di kanan itu langsung dia bekerja. Kita pakai Alpha Cronbach, ya. Itu dia otomatis berubah dia kan. Karena ini belum ada yang kita analisis, maka masih kosong. Kalau gitu kita minta analisis, kita pindahin misalnya semua. Oh ya, tidak mau dia ya. Ya, ini ada 15 item gitu ya. Ya. Berproses. Ya. Bisa kelihatan Bu Citra hasilnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini yang ini berarti adalah reliabilitas dari Alpha Cronbach. Langsung seperti itu saja, tidak berarti yang mana yang sering kita pakaikan, yang sering kita anggap adalah sebagai daya beda ya, atau orang menyebutnya validitas item. Sebenarnya adalah validitas item adalah sesuatu yang salah yang dikatakan validitas item gitu ya. Jadi dia korelasi item dengan total ya. Yang sering kita laporkan untuk dasar seleksi. Nah ini hasilnya. Sederhana sekali. Coba kita bandingkan misalnya dengan yang SPSS misalnya ya. Ambil saya coba, ya ini SPSS. Datanya tadi sama ya. Kita coba kita analisis, kebaca juga ya Bu Citra? SPSS-nya? Terbaca, Pak. Ya. Ini kita lihat gitu ya. 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 Reliabilitas. Kalau kita ubah semua, udah, kemudian kita harus mengklik ini. Berarti kalau kita tidak tahu menunya di mana, nyimpennya di mana, latihnya di mana, berarti ini yang kita gunakan ya, item skala. Maka kita lihat. Nah, ini yang dilihat gitu ya. Kadang-kadang hasilnya kemana ya hasilnya? Ya, kita lihat ini sama hasilnya ya.
15 item, front bar alfanya seperti ini. Nah ini, ketika hasil seperti ini kan banyak gitu ya. Kalau yang tadi, kadang-kadang mahasiswa itu juga bingung deh, yang mana yang dilaporkan. Yang lazim kan yang dilaporkan ini ya, karakter item total korelasi. Tapi kalau kita menggunakan yang ini tadi, ya simple, sederhana. Dan yang jelas, format tabelnya ini sudah APA. Kalau yang SPSS, ini kita copy, kita pindah, berubah lagi gitu ya. Ini contoh yang kita lihat dari hasil. Ya, jadi kalau kita lihat reliable sekarang bagaimana kalau kita melakukan uji hipotesis ya. Kita kasih contoh katanya yang kekinian misalnya. Apakah ada hubungan kecemasan ya mengenai virus corona dengan perilaku panik bayi? 2, apakah ada perbedaan kepatuhan ya physical distancing antara laki-laki dan perempuan? Maka tekniknya berarti kita yang pertama itu korelasi produk moment, yang kedua berarti kita lihat lagi data ya nih. Ini kalau kita tidak mau pakai ini dengan diklik sini aja dia sudah hilang gitu ya. Kita pakai misalnya data yang kedua, kita buka. Kita pakai data yang coba. Yang ini kita tutup dulu. Ya, ini misalnya kita memiliki beberapa data. Ya. Misalnya tadi kita contoh kecemasan dengan panic buying. Jadi kita korelasi gitu ya. Korelasi ya, kecemasan ya, sederhana sekali, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat pakai SPSS, dia metriknya kadang-kadang mahasiswa melaporkannya juga itu kan sebenarnya kiri kanan sama gitu ya. Jadi kayak kecemasan di sini ada nilai lagi, ini langsung saja. Yang praktis ya nilainya cuma ini gitu ya. Kan ada yang kalau misalnya kecemasan dengan kecemasan itu kan satu gitu ya, itu kan nggak perlu. Ini ditampilkan sederhana seperti ini. Ya, kita contoh lagi. Misalnya, nah, ini ada. Kalau kita melakukan dengan SPSS, tempat tinggal misalnya kota desa, jenis kelamin laki-laki perempuan, ini nggak bisa kita langsung analisis, harus kita ubah ini.
Kita kasih kode laki-laki 1 misalnya, desa laki-laki 1, perempuan 2, kota 1, desa 2. Tetapi kalau dalam JSP ini ya, JSP ini langsung dengan catatan harus konsisten menulisnya. Kalau besar-besar semua, kalau kecil-kecil semua. Jadi kalau huruf depannya kotak, K-nya besar, yang berikutnya kecil semua. Tapi begitu ada kelupaan kita menulis K-nya kecil, ada K yang besar, maka itu disebutnya menjadi variabel sendiri. Jadi kalau ini kita lihat, kita bagaimana? Kita misalnya tadi hipotesis yang kedua, apakah ada perbedaan kepatuhan physical distancing antara laki-laki dan perempuan? Berarti kita menggunakan tes ya. Kepatuhan yang akan kita uji variabelnya, kemudian laki-laki perempuan. Kita masukkan ke grup. Ya, kita minta deskriptifnya. Nah, nih. Ya, simple, jadi kita bisa melihat setiap apa yang kita klik warnanya di sini, berwarna, hasilnya akan ada. Nah, ini misalnya kita kirim, misalnya katakanlah ya, kalau untuk misalnya praktikum, apalagi dalam proses kuliah daring kayak gini ya, dikirim mahasiswa, hasilnya seperti ini, kita tahu apa yang langkah-langkah yang dilakukan. Karena terbaca gitu. Tapi kalau SPSS kan beda, data tersendiri, hasil tersendiri gitu ya. Ini tinggal kita klik, dia hilang di sini. Tinggal ketika klik lagi, apa yang kita tambah, dia tambah. Jadi kalau kita lihat, ini sangat simpel dan sangat sederhana. Jadi ini tadi udah kita coba. Untuk copy table output, ya klik segitiga hitam di dekat judul analisis di output, lalu pilih copy. Ya. Tinggal dipaste, masuk di MS Word. Ya. Nah, output ya beserta langkah-langkah analisis ini disimpan ya dalam format ya. Kemudian juga berisi seluruh langkah analisis beserta dan komentar. Jadi bisa kita ini nanti kita lihat ya. Ini tadi hasilnya. Kalau kita menuliskan laporan hasil, ya. Jadi sederhana ya, singkat sekali. Coba kita bandingkan lagi misalnya, ada nggak uji yang lain ya? Oh tadi ya, tentang mengopi. Bagaimana sih mengcopy? Ya, nih. Jadi ini yang kita klik ya. Hasil ini, nah ini ada copy. Copy kita pindahin misalnya ke Word. Ya, tinggal dirapikan saja ya. Kalau mau ini, tetapi prinsipnya ini tidak berubah. Tinggal kita rapikan saja. Kita lihat yang agak analisis, yang agak rumit misalnya. Kita membandingkan ya ini. Kalau dalam SPSS, ini kan kepatuhan, kita membandingkan perbedaan ya. Jadi pakai analisis varian faktorial AB. Jadi yang A-nya ini tempat tinggal, kita ingin mengetahui orang kota dengan orang desa berdasarkan jenis kelamin. Ini berarti kan kita harus rubah. Kita lihat ya. Kita menggunakan ini. Ya. Ininya variabel yang akan ya kita lihat hasilnya. Kalau kita menggunakan SPSS, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu banyak gitu ya.
Bahkan ketika mungkin mahasiswa yang ketika ngitung manual dengan hasil yang dari SPSS, outputnya SPSL ini lah kok beda gitu ya. Sebenarnya kan yang diambil ini dia variabel 1, variabel 2, kemudian ini ya interaksi ya, interaksi 1. Jadi ini tempat tinggal, jenis kelamin 2, AB, kemudian yang error ini dalam, ya, yang totalnya ini yang 50 gitu ya. Coba kita bandingkan dengan kita menggunakan ya. Ini kan dia seperti ini tadi ya, ketika 2 langsung saja kalau misalnya kita tambah gitu ya. Ya. Misalnya ini kita akan mengetahui tingkat kepatuhan, jadi perbedaan kepatuhan ditinjau dari tempat tinggal dan jenis kelamin. Jadi kita pakai ANAPA. Ya. Ya. Ini kepatuhan. Ya. Kemudian tempat tinggal. Kemudian, ya. Ya, hasilnya sama gitu ya. Nah, ini lebih simpel lagi gitu ya. Ini yang sering kita kenal kalau manual itu adalah JKA. A itu tempat tinggal. Jenis kelamin tadi adalah JKB. Ya. JKAB itu interaksi ya antara A dan B, tempat tinggal dan jenis kelamin. Ini adalah JK dalam. Ya, totalnya tinggal dijumlahkan, hasilnya sama. Jadi lebih sederhana dan ini lebih lihat ya. Jadi kalau mahasiswa mengerjakan manual, kemudian dicoba untuk ngecek jawabannya, ya karena mahasiswa pemula latihan diceklah pakai ini. Lebih gampang hasilnya membaca hasil JSP daripada yang SPSS. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau karena ini adalah prinsipnya mengenalkan gitu ya. Jadi untuk lebih dalam, saya terus terang aja jujur ya, bukan pakar, saya juga baru tahu gitu ya. Banyak sih ya, kalau kita lihat ada juga yang R gitu ya, tetapi dia menggunakan perintah sintaks ya. Kemudian macam-macam yang lain ya, ada Minitab gitu ya. Bahkan zaman saya kuliah dulu ada yang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu sangat membantu gitu ya. SPS ya, seri program statistik, Profesor Trisno Adi dulu yang membuat gitu ya. Walaupun ya ketika saya kuliah dulu, sebagian kolega ya dalam tanda petik ada yang mencibir gitu ya, penjual software gitu ya. Ya wajar saja gitu ya. Kita itu kan orangnya maunya serba gratisan gitu ya. Apa-apa gratisan ya. Bagaimana hak kekayaan intelektual kalau segala sesuatu harus gratisan gitu ya. Sehingga itu tadi kita jadi bangsa mampu hanya pemakai saja gitu ya. Tetapi untuk konteks kuliah, jadi ada yang kira-kira kita perlu gratisan, ya seperti ini perlu gratisan gitu ya. Kenapa? Kalau berlangganan ya cukup mahal gitu ya. Contohnya saja ya aplikasi di laptop kita itu kebanyakan ya, masih banyak ketika kita sudah install ulang. Kalau masih baru, itu masih ini ya, masih bawaan ya, masih ori gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita juga bingung ya, karena ori itu dia langsung update-nya otomatis ya. Ketika kita tidak menguasai, kita juga menjadi kendala. Ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, asal jangan yang tanya aneh-aneh ya. Apalagi ya, mohon maaf ya,
Kalau misalnya ada orang mau pentas itu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya, satu ilmu lain guru, jangan saling ini gitu ya. Ya sesama biskota jangan saling nyalip, jangan bisa saya jawab, kalau tidak mungkin di antara peserta bisa membantu untuk menjawab. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes M. Nur Salim Malai yang telah memaparkan materinya. Sangat lengkap sekali apa yang disampaikan. Dan di ASP ini ternyata memang lebih simpel dibandingkan SPSS ya Pak. Ini sudah ada tanggapan dari beberapa peserta, terutama mahasiswa tidak serumit SPSS ya Pak, seperti itu. Nah, ini ada, saya buka sesi pertanyaannya untuk sesi pertama itu 3 penanya, namun sudah ada yang bertanya ini, Bapak Permono Adiputro. Izin bertanya Pak, apakah JASP bisa digunakan untuk menganalisa partial least square regression dan atau multivariate model? Boleh berikan contoh dan demonya Pak, seperti itu. Bagaimana Pak Malai? Iya, sebenarnya kalau kita lihat fasilitas ya, semuanya ada, bahkan ini SEM pun ada, dia tersedia gitu ya. Jadi kalau kita mau nambah, ini ada klik di sini, tinggal nambah keperluan apa yang kita minta gitu ya. Tapi kalau demo, saya tidak menyiapkan sampai lengkap seperti itu ya. Ini sifatnya pengenalan. Lazimnya kan kita korelasi ya untuk mahasiswa ya. Mahasiswa S1 itu korelasi, kemudian uji beda, bahkan tadi sudah ANAFA ya. Kalau dilihat ini menu filenya juga ada ya. Bahkan kelebihan di sini kan ini ada Bayesian gitu ya. Yang ya saya jujur aja ya, bukan orang ahli matematika gitu ya. Belajar ini kan kita ya, ketika itu ya fasilitas itu tidak kita perlukan, kadang-kadang kita juga tidak. Ini analisis faktor juga ada tersedia gitu ya. Tinggal kita klik saja, ini kita perlu apa, ini korelasi. Ya ada linear, ada logistik, kemudian ini ada yang ekuivalensi beta ya, ada yang menggunakan SEM juga. Ya ini juga bisa kalau mau minta tambahan menu ya. Cuman saya ini ketutupan ini ya. Saya tidak bisa membaca, ketutupan layar peserta. Nah ini. Coba. Nah ini. Bisa tambah menu ini ya. Jadi mau dilihat, coba saya geser kemana lagi nih ya. Layar peserta ini. Ini bisa ditambah ya. Ini ada visual modeling ya, ada SEM. Jadi kalau kita mau tambah gitu ya, menunya bisa. Nah kalau yang itu tadi, terus terang saya belum menyiapkan, tetapi di sininya misalnya ketika kita coba, ntar dulu ya, kita tadi yang ditanyanya apa tadi, Bu Citra? Demonya apa? Partial least square regression dengan multivariate model, Pak. Multivariate regresi ya. Ini dia menyediakan, coba kita lihat. Ini dia kalau yang regresi gitu ya. Kalau regresi berarti ya. Saya data juga tidak saya siapkan karena prinsipnya baru tarik, nanti kita sama-sama belajar. Ini kalau untuk regresi ya. Ini hasilnya. Tinggal ini nanti kalau kita mau pilih mintanya apa, ini dia muncul di sini gitu ya. Nah, jadi setiap kita klik yang di bawah itu
muncul apa yang kita inginkan gitu ya. Alternatif lainnya juga ada. Kita tambah lagi, mau dibuka lagi, ininya plotnya juga bisa, ya. Kita mau bentuk seperti apa gitu, tinggal kita klik saja ini ya. Tinggal apa yang kita perlukan dan dia segera otomatis gitu ya. Ini dia ini. Itu saja yang mungkin bisa saya jawab ya. Saya jujur di awal tadi saya menyampaikan ya, saya masih baru mengenalkan. Jadi mengenalkan juga masih tahap statistik yang sederhana ya. Yang lazim itu korelasi, kemudian lebih dari 2 variabel, berarti analisis regresi, uji beda 2 variabel, uji T, ya lebih dari 2 variabel berarti ANAVA dan ANAVA faktorial ya. Itu yang bisa saya bantu jawab, Bu Citra. Baik, terima kasih Pak Malai atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anissa Rohmawati. Untuk input data angka itu kita edit dulu di variabel view atau bagaimana Pak? Kita datanya dari ini Excel gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan kalau data ini kita ya ini tadi dari data Excel gitu ya. Jadi beda kalau SPSS ini kan. Kita lihat kalau SPSS berarti kita entry data di sini bisa kita edit ya. Mengeditnya mungkin ya ini yang di variable view gitu ya. Tetapi kalau yang untuk JSP dia tidak bisa, kelemahannya dia tidak bisa entry data. Di mana di Excel? Ketika Excel berubah, otomatis nanti di JSP-nya juga berubah. Jadi data yang ini kita ambil gitu ya. Ketika saya tutup lagi, ya dengan sendirinya misalnya adalah tidak ada data. Nah, berarti ketika kita memulai ini membuka, ini kan makanya ini tidak berfungsi semua dia. Berarti kita panggil di mana data kita. Ya. Ini data ya. Ini yang data tentu kalau kita lihat itu yang data yang sudah berubah. Jadi tinggal kita mengambil data yang Excel ya. Nah, kalau dia belum ekstensinya belum berubah, berarti kita save as terlebih dahulu. Kelebihannya apa? Ini kita tidak mengganti. Kalau tulisannya kota, kota, desa, desa, laki-laki, perempuan tidak akan mengganti kita ya. Beda dengan yang SPSS. Ini harus kita ubah dulu. Laki-laki kita kasih kode 1, berarti nanti kita ubah. Kalau ini langsung aja, asal selagi kata-kata ini tulisannya tidak berubah. Jadi laki-laki L-nya besar dengan L kecil itu sudah dinilai 2 variabel yang berbeda. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Baik Pak, jadi kalau mau mengedit data berarti di Excel begitu ya Pak ya? Ya, di Excel. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian ini ada yang bertanya lagi untuk sesi pertama 3 penanya. Fredianto Hendrayan. Saya ingin bertanya Pak, nah salah satu keunggulan dari JASP dibandingkan SPSS itu adalah memiliki analisis Bayesian. Apa analisis Bayesian itu sih Pak? Seperti itu. Itu tadi yang saya bilang ya. Saya bilang di awal, saya ini bukan pakar statistik ya. Untuk menjelaskan Bayesian itu kita berarti harus belajar kembali ke matematika gitu ya. Kalau kita lihat dia di sini memang ada kelebihan, jadi alternatifnya ya. Kalau yang lama ini dianggap dia adalah klasial, ini Bayesian. Jadi dia menyediakan semua. Tetapi lagi-lagi itu tadi ya. Ini juga ANOVA ya. Kita tidak terbiasa ya dalam psikologi. Saya juga nggak tahu ya.
Kelebihannya apa? Memang dia ini ada yang klasikal, ada nggak bedanya korelasi? Coba kita lihat tes yang pakai Bayesian gitu ya. Coba ini ya hasilnya, coba tadi kecemasan. Kecemasan. Tadi 0,7 ya kalau tidak salah hasilnya, coba kita lihat. Sama ya, itu dia yang version, jadi dia menampilkan bandingan gitu ya. Jadi version tadi adalah 0,73. Yang Bayesian itu, ini hasilnya. Ini kita harus belajar lagi ya. Saya terus terang aja, jujur saja. Saya tidak mengajarkan kepada mahasiswa, dan saya juga belum pernah belajar tentang Bayesian gitu ya. Ketika saya menemukan ini, saya juga baru mencari tahu gitu ya. Apa sih fungsi Bayesian? Kayak di awal saya bilang, prinsipnya ini saya juga baru kenal, dan ketika di grup, ya itu tadi ya, di grup inti ada daripada jauh-jauh, nah, akhirnya ya itu tadi, ternyata oleh adik-adik mahasiswa malah dijadikan webinar ya. Webinar ini pun awalnya adalah, saya sampai nanya kepada, ini kan ada 3 mahasiswa saya yang mengelola ini ya, tolong dicari tahu bagaimana cara membayar, ya. Jadi prinsipnya itu tadi ya, akan berbagi ilmu bagaimana cara membayar supaya apa? Pakai Zoom meeting itu kan 40 menit yang free. Yang mungkin kedengaran oleh kawan-kawan di Prodi, khususnya mungkin Pak Arif. Pak Arif lapor sama Mas Uin, difasilitasi akhirnya. Itu ya. Jadi mohon maaf ya, saya belum bisa, dari awal saya bilang, nyampaikan gitu ya. Keperluan yaitu tadi ya, dengan adanya suasana COVID ini tidak selalu hal yang negatif, hal yang positif itu apa? Mendapatkan ilmu, kemudian tentu saya juga setelah ini akan mencari tahu ya, Bayesian itu apa fungsinya gitu ya. Kita akan belajar lagi, kemudian perlu tidak disampaikan kepada mahasiswa. Saya jujur aja ya, ngajar statistik tentu berbeda dengan latar belakang kawan-kawan yang sudah IPA ya, terbiasa ya. Ngajar statistik itu awal-awalnya di ilmu agama, di Usuludin. Ya kan Usuludin itu ilmu-ilmu agama. Sebelum ada prodi psikologi gitu ya. Itu susah ya, mengajarkan, mereka itu sudah alergi dengan angka. Saya kadang-kadang menyampaikan, angka itu jangan dianggap gendruwo ya. Kenal aja belum, tapi sudah menakutkan. Ilmu agama itu banyak yang lebih sulit gitu ya. Contohnya apa? Ya, tentang ketika ribut-ribut, mau Idul Fitri, sebentar lagi kan Idul Adha. Kalau Idul Adha nggak terlalu ribut gitu ya. Kalau Idul Fitri ada yang duluan, ada yang enggak. Ada teori ru'yah, ada teori hisab. Nah, belajar ilmu hisab itu perasaan saya lebih rumit dari belajar statistik. Kapan orang sholat, berapa detik lewatnya, kok sekian derajat matahari sudah muncul, kok sekian, itu lebih rumit. Itu kan tergantung persepsi kita ya. Ya kalau statistik itu makanan lezat, iya, tapi coba kalau di depannya itu ada USD, statistik itu angkanya, menggiurkan gitu ya. Tadi ya, kadang-kadang relevannya apa gitu ya. Nanti kita juga setelah saya coba cari tahu, Bayesian itu apa, perlunya apa. Kalau tidak perlu, itu juga saya tidak akan mengajarkan kepada mahasiswa ya. Ya bukan berarti ilmu ya, lagi-lagi ya itu tadi ya, banyak ilmu. Kalau kita lihat dalam kurikulum psikologi itu, statistik itu malah statistik dasar sekarang ya, tuntutan kurikulum yang dikeluarkan AP2 TPI ya. Itu hanya statistik dasar. Zaman saya dulu statistik sampai ada 3 gitu ya. Kalau statistik dasar sangat sederhana ya.
Bahkan skripsi S1 itu jarang menggunakan, hampir nggak ada ya analisis faktor gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf gitu ya, di awal tadi saya juga menyampaikan, saya juga baru berkenal, prinsipnya ini juga kenalan gitu ya. Tapi nanti kalau kita tertarik, sama-sama ada kita belajar gitu ya. Bukan saya selaku narasumber, tapi kita ada yang berminat, sama-sama ada grup ya. Terus terang ya, sparring partner, ya lawan latih itu akan mengembangkan ilmu. Kalau tidak ada, dalam tempurung gitu ya. Ada tandem itu perlu gitu ya, teman berdiskusi itu ada. Saya selama ini kan karena di Usuludin ilmu agama gitu ya, saya cerita angka yang sederhana saja, mereka udah mantuk-mantuk gitu ya. Tapi kan sekarang ada Bu Citra, enak saya mau ngobrol gitu kan. Ada yang ini kan, ya, masih fresh gitu ya, ilmu juga kadang-kadang kendala. Maka kalau dosen itu banyak mahasiswa yang bertanya, ilmunya semakin ampuh. Kalau nggak ada yang bertanya, ilmu dosen itu ya semakin melempem gitu ya. Kayak ini ada hal-hal yang tidak terjawab ini, saya segera mencari tahu habis ini gitu ya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Citra. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada intinya memang sesi kali ini itu untuk mengenali JASP itu apa. Kalaupun memang nanti para peserta ingin mengenal lebih lanjut analisis yang lebih advance begitu ya, kami juga akan menyiapkannya seperti itu ya Pak. Ya. Bersama-sama untuk menyiapkannya. Nah, kemudian apakah dibuka sesi tanya yang kedua Pak? Karena ini ada pertanyaan lagi. Iya, silakan. Silahkan, baik. Nah, ini ada yang meminta dari Pak Fredianto, orang yang sama, sebelumnya ingin demo lagi, Pak, bagaimana cara memasukkan data Excel ke JASP. Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Seperti itu. Ya. Atau cari data yang masih ini sama sekali ya. Yang masih Excel gitu ya. Bisa kebaca ini, Bu Citra? Bisa Pak. Excel nih ya. Ya. Nah, ini kan Excel gitu ya. Lazimnya seperti ini. Saya terus terang ya tidak familiar menggunakan Excel ini. Ini pun belajar karena kepaksa gitu ya. Karena terpaksa mau belajar JSP, akhirnya saya ini. Nah, ini nggak bisa langsung di ini, karena apa? Formatnya. Maka ini berarti kita harus ubah terlebih dahulu. Data ini harus kita save as. Kita save as apa? Nah, ini kan Excel workbook aja gitu ya. Ini harus kita ubah. Kita ubah mintanya apa tadi? Oh, teks misalnya, ini ada teks Macintosh ya, Macintosh ini kalau nggak salah ini ya, Apple ya, IBM ya. Ini kita yang ini aja ya, bisa yang teks MS-DOS ya. Nah kalau MS-DOS saya ingat saya kuliah ya, belajar dulu masih pakai DOS ya, belajar SPSS tahun 94 ya. Ini harus kita ubah dulu ya. Nah, setelah diubah, oke. Ini kita tutup lagi supaya tidak ini ya. Kemudian kita buka itu tadi. Ini, nah ini ya. Jadi habis ini kalau bisa nanti di download saja. Kemudian nanti tertarik sama-sama belajar ya. Kalau ada yang lebih canggih lagi, sama-sama kita nanti diskusi, ya kita yang berminat, kita ngumpul, kita buat grup ya, sama-sama yang berminat belajar. Nah ini kita buka, berarti tadi kita nyimpannya adalah, kita cari yang sudah kita ubah. Nah ini tampilannya, skala kepatuhannya. Ini skala kepatuhan misalnya, ya tadi bentuk, ini kita lihat ini filenya, datasetnya udah terpenuhi ya.
ada JASP, ada CSF ya, ada TXT. Ya. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita lihat kalau yang data satu lagi. Ini kita lihat yang coba ya. Ini sudah kita ini. Masih di Excel. Salah, sorry. Ya, manggilnya di sini. Nah ini. Jadi ini aja kita ini ya. Jadi ini kita buka. Kalau mau melihat hasil yang sudah ada, ini ada recent file ini hasil yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau yang masih data yang akan kita kerjakan ini komputer letaknya di mana, sudah hasilnya terformat sesuai permintaan atau belum? Kalau belum berarti data Excel tadi kita ubah terlebih dahulu. Cukup, Bu Citra? Ada lagi? Ya, cukup Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa yang bisa menggunakan JASP adalah Windows 10. Apa saja kekurangan kalau kita menggunakan Windows lama? Barangkali ada menu JASP yang berbeda, begitu Pak? Tidak, menunya tidak ada yang berbeda gitu ya. Paling kan kita mundur saja gitu. Dia banyak versi gitu ya. Dilihat kan ketika kita buka itu ada versinya. Ini berarti versi 0,12.2 ya. Berarti ada yang versi yang 10. Kalau untuk yang sederhana ya mungkin kalau ada peningkatan karena begini ya, jujur saja, saya belum sempat juga membandingkan beberapa versi ini gitu ya. Nah, ketika ada yang bertanya kayak gini kan saya tertarik gitu ya. Oh ya belajar lagi apa sih bedanya versi. Tetapi kalau melihat penjelasan yang sebelum, secara umum ya sama ya. Mungkin yang baru-baru ya otomatis yang kayak tambahan apa misalnya ya, ya mungkin ada SEM gitu ya. Itu kan kalau yang dilihat ini mungkin ada tambahan apa lagi. Ini mungkin ya, saya belum sempat membandingkan, tapi prinsipnya sama ya dengan SPSS seri yang 16 masih ada ya, mahasiswa saya masih banyak yang pakai versi 16. Sudah ada yang 25, sudah gitu ya. Ada nggak beda? Ya secara umum sih tidak gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, mungkin yang lebih kalau berbayar itu ketahuan gitu ya, antara berbayar dengan gratis. Sama gratis, ya berarti bisa sama-sama kita cek apa sih kelebihannya, berarti kita harus mengecek, kita buka semua ya. Karena saya juga belum tahu ya, apakah sudah di pasaran umum itu sudah banyak buku tentang JASP ya. Belum sempat juga mencari, kayaknya masih terbatas ya. Kalau yang SPSS itu ya karena memang sudah lama ya. Saya belajar dulu masih pakai DOS ya. DOS itu perintahnya masih pakai titik gitu ya. Itu saja yang bisa saya jawab. Ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian, apakah kita buka lagi sesi pertanyaan selanjutnya atau sudah cukup Pak? Masih ada waktu berapa? Kita jam 10 ya? Masih ada waktu, iya 10 menit lagi. Kalau tidak ada bertanya ya tidak apa-apa. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Oke, sepertinya ini yang bertanya lagi Pak, namanya sama Pak Permono Adi Putro tadi, namun beliau meminta quadratic and cubic regression selain linear regression begitu.
Nah, mungkin Pak Prabowo Adi seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita bahwa ini sifatnya pengenalan. Kalaupun nanti Bapak Prabowo Adi Putro dan juga rekan-rekan sekalian ingin meminta kami mendemokan analisis yang lebih advance seperti itu, boleh mengisi di form evaluasi kami yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Agar itu menjadi masukan kami untuk acara berikutnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Malai, setuju atau tidak? Iya. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya mohon kepada 10 peserta untuk mengisi form evaluasinya sebelum nanti diberikan sertifikat oleh panitia sebagai bahan masukan bagi kami untuk menyelenggarakan kegiatan selanjutnya. Saya tutup saja ya Pak ya? Iya. Atau ditutup oleh Pak Arif? Tanya aja sama Pak Arif. Kalau sudah ya. Terakhir, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Jadi prinsipnya ini adalah pertama, mohon maaf ya, ini namanya juga pengenalan. Itu tadi ya, awalnya adalah karena muncul dari grup ya, kemudian daripada berbayar ya sudah ya. Dan saya terus terang aja menggunakan secara ini juga belum gitu ya. Jadi memang kalau dikatakan cetek gitu ya cetek gitu ya ilmunya. Tetapi dengan adanya seperti ini ada keinginan gitu ya, ada keinginan mencoba menerapkan ya. Beberapa mahasiswa bimbingan otomatis nanti jalur-jalurnya itu tadi ya, lewat kita. Kalau dosennya yang menggunakan ini, harapannya mahasiswanya menggunakan ini. Otomatis dengan sendirinya mahasiswa tertarik, dosen mencari lagi ya. Semuanya akan dicoba ya. Di awal saya juga menyampaikan, saya juga bukan pakar, prinsipnya adalah untuk berbagi, saling mencoba mengenalkan. Nah, ketika sudah di-download, berarti dicoba, dianalisis, lebih tepat, lebih cocok mana, itu lagi-lagi kembali kepada kita yang akan menggunakan, kita yang akan menerapkan. Sekali lagi, mohon maaf kalau kekurangan ilmu saya, khususnya terima kasih, dan saya kembalikan kepada Bu Citra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Malai atas materi dan juga penutup akhirnya. Saya selaku moderator juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta yang telah yang telah hadir dan masih hadir gitu ya sampai dengan akhir ini untuk mengikuti materi yang kami berikan. Untuk link evaluasinya sudah saya kirim, sudah saya perbaiki sebenarnya untuk settingnya, namun ada yang bilang masih belum bisa dibuka. Apakah sudah bisa dibuka ke rekan-rekan perwakilan satu orang? Karena saya sudah rubah settingannya. Ada yang bisa menjawab dari peserta? Sudah bisa terbuka atau belum? Sudah Mbak, sudah bisa. Oh, sudah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Vera. Mungkin videonya pada dibuka itu oleh Pak Arif untuk ngambil dokumentasi. Pak Arif, silakan masuk Pak Arif. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang tetap stay tune di webinar pengenalan JASP, analisis statistik software open source, artinya free ya, gratis. Dan saya senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang sumringah setelah mengikuti pengenalan JASP ini. Materinya memang ini ya, masih artinya pengenalan, jadi belum untuk proses selanjutnya yang lebih detail, apalagi kalau analisis statistik untuk menggarap disertasi, saya pikir ini hanya untuk ini ya Pak ya, sarjana S1 gitu Pak ya, tapi khusus apalagi sebagai dosen-dosen pembimbing gitu ya. Dan saya melihat banyak sekali yang saya kenal di sini ya,
ada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang wajahnya sangat familiar dengan kita. Partisipannya juga masih sangat antusias ya sampai detik-detik terakhir. Kepada Pak Dr. Andes M. Nursalimalai, MSI, selaku narasumber, terima kasih Pak. Jangan kapok, direpotin untuk jadi narasumber lagi untuk ke depan. Juga kita penjaring ini para narsum-narsum, calon narsum selanjutnya ini. Ya, dari tadi sudah kami amati beberapa calon narsum selanjutnya sudah kita tangkap ini ya. Dan untuk Bu Citra Wahyuni ya, Bu Mil, sehat-sehat selalu ya Bu Citra ya. Saya umumkan di sini lagi hamil, siapa tahu ada mas-mas yang penasaran itu kok masih muda sekali dosennya, sudah dalam proses mau persalinan ya Bu Citra, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih atas partisipasinya sebagai moderator di webinar. Mungkin ini rangkaian webinar ya Bapak Ibu sekalian, karena di korpus sendiri Center of Research and Publication, khususnya di Fakultas Sosiologi dan Studi Agama akan melakukan rangkaian seminar atau webinar daring ini ya. Untuk selanjutnya, pekan-pekan selanjutnya kita akan membuat rangkaian webinar yang tentunya dengan tema dan materi yang menarik dan variatif. Baik, sebelum kita akhiri ini ya, mengakhiri sesuatu yang pas lagi sayang-sayangnya itu memang berat. Jadi mohon maaf ini kepada para peserta, partisipan, bukannya kita mau mengakhiri hubungan tanpa kejelasan, tetapi alhamdulillah banyak manfaat yang dapat kita dapatkan pada pagi hari ini. Tentu saja ke depan materi-materi yang lain akan lebih banyak. Baik, karena di sini kita akan coba dokumentasikan foto gitu ya. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan videonya. Mohon pada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan videonya. Saya mohon ini ya, mohon bener ini ya. Jadi sudah memohon beberapa kali ini, tolong Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Soundnya tidak perlu dinyalakan. Biarlah hati yang saling berkata dan berbicara, tetapi rupa tidak dapat tergantikan ya. Kalau suara bisa digantikan dengan yang lain ya. Sudah belum Bapak Ibu? Kalau sudah, saya akan coba crop ya, ini karena sistemnya sistem crop. Iya, sudah nampak ini ya. Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng ini saya. Gatel ini kalau mau nggak ngeledekin bapak-bapak ibu-ibu ini ya. Nah, itu dia Bu Ani Pujiati ya. Mantap sekali anaknya, putranya ya, bisa. Saya coba menyapa yang nampak dulu. Di sini ada Bu Supriyati nih ya. Idola suaminya ya. Nggak mungkin idola saya Bu Supriyati, idola suaminya tentu saja. Ada Mas Rahmadani, Bu Anissa Fitriani ya, yang tampak shiny sekali ya, tampak bercahaya karena di belakangnya ada jendela. Bu Weli juga shiny sekali. Ade Feni ya, behelnya ditutupin supaya, oh itu masker atau behel itu yang putih itu? Oh gigi, saya pikir behel. Oke Mbak Veranda, terima kasih. Bu Rida Desmalina ya, ini sejawat saya di HIMSI, Bu Rani dari Muhammadiyah Lampung, Bu Heni. Sebelum kita tutup, nanti saya coba membuat relax supaya tersenyum, nanti kita crop, jadi hasilnya nanti tersenyum ya. Tersenyuman Bu Heni Ferawati, nungguin disapa ya. Mbak Siti Nurhasana, Mbak Angga Natalia ya. Mbak Mas Yusuf, Bu Vira ya, jangan bersedih Bu Vira. Ya. Bu Ani Pujiati, Bu Ariantini Putri, Bu Yusafrida Rasidin, Ibu Kepala Lab Fakultas Sosiologi dan Studi Agama. Beliau adalah Kepala Lab HUSA ya. Pak Rahmat Purnama. Wah, ini yang mau pesen kue, wah ini mantap ini, Mak. Kuenya mantap, jos marta jos ya. Endol serandol. Bu Asri Kusumaningrum, ya terima kasih Bu Yuli. Ibu apa Yuli? Mbak ini Mbak ya, saya pikir ibu-ibu.
Mbak Alfia, Pak Nurholis, terima kasih Pak Nurholis. Iya, coba sekarang semua tersenyum semua, saya akan coba screenshot. Saya hitung 100, 99, 9, oh kepanjangan, ya udah. Dari 3, 2, 1, senyum. Nah, sudah, senyumnya sudah, jangan banyak-banyak ya. Jadi, oke, sudah, kita lihat lagi ya. Oke, saya akan coba untuk slide selanjutnya. Saya akan sapa Pak Muhammad Fahru Rozi. Selamat pagi, Mas Permono Adiputro. Mantap. Terima kasih. Mbak Rizka Puspitasari. Iya, Mbak Anissa Rohmawati, Mas Randi, Pak Fredianto, Bu Auliani Gahara ini ya. Semoga tetap Auliani Gahara. Jangan Jahara ya, kalau Jahara beda. Abah Yai, Pak Abdul Kohar MSI, Sugeng Enjang, Sendiko Dawuh, Mbak Nur Baiti, Lulia Sabrina, Mbak Ulfa, Mas Afrizal, Mbak Afdalia, Mas Hardiansyah, Mbak Alfia Zahrotu, mohon dinyalakan videonya. Ya, kemudian Bu Hairani, dari Isabrina, Nada Permata Ulia, owner, ini siapa? Bu Fatimah. Kita ada sesi penutup untuk foto bersama. Bu Fatimah atau Mbak Fatimah ini, Salma Aulia, mohon dinyalakan videonya. Miratu Soliha, Bu Sofi Seftania, Septania, ya. Kayaknya saya kenal, tapi di mana ya saya kenalnya? Mbak Amalia, Ibu Ika, Mas Ahmad, Bu Rini, Bu Renya Proborini, Ketua HIMSI Lampung. Saya ingin melihat senyum dan kelembutan hatimu. Ibu Rini sudah lama tidak saya sapa Bu Rini ya. Bu Rini masih standby Bu Rini? Bu Rini tampil Bu Rini. Apakah muncul Bu Rini? Langsung leave Bu Rini. Oke. Tidak, ya mari kita yang sudah saya sapa. Baik, saya hitung 3, 2, 1, senyum. Iya, ganteng-ganteng dan manis-manis sekali semuanya. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Selanjutnya slide ketiga nih, saya sapa lagi. Ada Bu Mutia, Kang Esti. Halo Bu. Mas Randi. Ini kok ini ya, ada tidak menyalakan video. Silakan menyalakan video. Sebentar lagi kita closing. Bu Sofi Seftania, Anda mendengar suara saya? Fatimah Al-Afif, Ika Mailasari, Ahmad Aji, Bu Rini, Bu Renya Proborini, Mbak Halimatus Sa'dia, ya, Salwa Zasya, Hanan, ya, Bagas Andom, Adelia Sucita, Pak Justinus Anton Wijaya, Haji Samsul, Bu Sulastri Lampung, ini yang punya Lampung nih kayaknya. Mbak Sulfa Saidah, Dwi Putri Olarisa, kemudian yang bagian slide 3 bisa dinyalakan videonya. Halo, yang di slide ketiga boleh dinyalakan videonya saja. Bu Sofi Septania kayaknya lagi ngajar ini ya. Oke, ngajar berenang mungkin, jadi sehingga dia tidak megang HP gitu. Mana lagi? Baik, kalau tidak dimunculkan video akan saya screenshot saja. Baik, 3, 2, 1 ya, saya senyum sendiri. Oke, sudah. Oh, baik, terima kasih sudah berada di webinar ini. Saya akan menutup closing untuk agenda webinar pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti sekaligus di sini promosi ya, akan ada webinar ya. Akan ada webinar yang rangkaian webinar selanjutnya dari Prodi Psikologi Islam ya. Itu pada tanggal 28 Juli ya, Bu Anissa bisa dinyalakan audionya.
28 Juli, ya, insya Allah ya, kalau atas izin Allah, 28 Juli. Ya, Mas. Itu nanti temanya mungkin bisa disampaikan sedikit, Bu Anissa. Iya. Untuk rangkaian webinar selanjutnya itu insya Allah akan melaksanakan tanggal. Itu soundnya jangan diarahkan ke ini, Bu, noise ya. Soundnya, teleponnya jangan dideketin di TV, Bu. Teleponnya jangan dideketin TV. Ya, berdengung, Bu. Oh iya, sudah. Pada tanggal 28 Juli, Ya. itu hari Senin, Dikbud Psikologi Islam bekerjasama dengan penerbit Erlangga Ya. dengan menghadirkan narasumber dari Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori dan penulis buku Psikologi Sosial. Oke, Pak Dr. Khairuddin Basori ya, bagi yang pernah diajar beliau, Pak Irut ya. Ya. Dulu mantan rektor UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Ya. Dosen Ahmad Dahlan. Sekarang ya beliau fokus di Ahmad Dahlan ya. Baik, itu rangkaian webinar selanjutnya juga nanti tentu saja dari kepanitiaan para mahasiswa, terima kasih karena sudah memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada perkembangan keilmuan psikologi di Lampung, khususnya di Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Dan untuk penutup, ini nggak ada pantun ya. Saya pikir ada pantun ini Mbak Citra, mungkin ada pantun ya. Ada pantun dari Pak Rahmat, ini biasanya Pak Rahmat punya sekumpulan pantun. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kami dari Panitia Webinar Pengenalan JSP Software Analisis Statistik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta, pada para panitia, narasumber, dan moderator Prodi Psikologi Islam yang telah memfasilitasi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Laboratorium Psikologi Islam, dan tentunya semua pihak yang Corpus, Center of Research and Publication FUSA, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kehilafan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pantun terakhir, ambil cucian di rumah Bu Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, boleh say hello. Ya, terima kasih, boleh live meeting, terima kasih yang dari jauh ya, sambil bisa melihat senyum dan sumringahnya di tengah pandemik dari rumah masing-masing. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau biasa dikenal dengan UIN Raden Intan Lampung merupakan perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang terus menunjukkan tren positif dalam hal pendidikan, pelayanan, aktivitas kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus hijau nan asri di bilangan Kota Bandar Lampung ini meraih penghargaan sebagai kampus hijau berwawasan lingkungan peringkat 11 secara nasional, sekaligus menempatkan posisinya sebagai peringkat pertama untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa. Penghargaan ini diberikan oleh UI Green Metric pada tahun 2019. Selain itu, kampus ini juga mendapatkan penghargaan sebagai pengelola keuangan Badan Layanan Umum Terbaik kedua tahun anggaran 2017-2018 dari Kementerian Agama dan mendapatkan penilaian terbaik sebagai Satuan Kerja Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP di lingkungan Kementerian Agama tahun 2019.
Dengan kampus yang asri ini, tentunya akan membuat suasana belajar dan beraktivitas menjadi lebih nyaman. Selain itu, upaya mewujudkan kampus hijau merupakan visi dari UIN, yakni sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Per 2019, jumlah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tercatat sebanyak 32.290 mahasiswa dari program sarjana dan pasca sarjana. Beragam prestasi juga ditorehkan oleh sivitas akademika UIN baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. UIN Raden Intan Lampung diharapkan dalam proses pembelajaran pendidikannya bisa menghasilkan manusia-manusia yang unggul secara akademik, secara intelektual atau yang disebut dengan ulil albab, dan juga cerdas secara spiritual disebut dengan ulil absor, dan juga diharapkan melahirkan manusia-manusia yang berintegritas yang disebut dengan ulin nuha. Oleh karena itu, UIN Raden Intan Lampung dalam hal menyelenggarakan pendidikan juga punya ciri khas, yaitu adanya kesadaran lingkungan. Ini tidak lain adalah untuk menjawab tuntutan global. Dan ini insya Allah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa merespon, menjawab tantangan zaman. Dengan moto Intellectuality, Spirituality, Integrity, UIN memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan SDM yang unggul. Ayo kuliah di UIN!